muridina wa liman fahadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Summa syara'a, lalu meneruskan siapa Kiai Musonef fi uyubi nikahi, di dalam cacat-cacatnya nikah. Al-masbutatu, yang menetapkan lil khiyari, untuk khiyar fihi, di dalam nikah. Jadi nanti kalau terjadi hal-hal ini nanti, itu baik laki-laki atau perempuan yang menikah, maka itu dibolehkan memilih meneruskan pernikahannya sebagai konsekuensi menerima keadaan pasangannya, ya kan, atau menolak atau memutuskan atau menceraikan gitu, atau ya menalak atau minta talak dari pasangannya. Nah, itu seperti itu kalau terjadi hal-hal ini nanti. Jadi boleh terus, boleh menolak. Nah, itu ya, kalau terima terus, ya kan itu. Wa turadu, dan dibalikkan atau ditolak gitu ya. Siapa almar'atu, seorang perempuan, aizaujatu, artinya istri, bi khamsati uyubin, sebab 5 aib. Nah, ini umpama besok Pak Giwo kok nikah lagi. Amin. Nah, rupanya istrinya kok ada hal-hal limo ini nanti. Nah, ya. Nah, ada penyakit limo ini nanti, atau ada hal limo ini nanti, maka Pak Giwo boleh ya menerima apa adanya daripada ndak punya umpama, ya boleh terus, atau ya wah ya repot kalau begini umpama, ya boleh talak atau dilepaskan gitu ya. Yang pertama al-akadua, adapun yang pertama itu bil jununi, sebab gila. Nah, ya kan, sudah akad nikah, saya terima nikahnya si A binti si B lah umpama. Nah, setelah akad nikah kemana? Iya, tidak berhenti ya kan, sampai nanti diajak ke kamar ya masih begitu, ya kan. Nah, itu terserah Pak Giwo nanti, ya kan. Wah, iki piye iki? Kok malah guyu terus, ya kan. Diajak ke kamar yo ketawa, ya kan, diajak makan ketawa, ya kan itu. Disuruh tidur bareng ya mah ketawa, ya kan, akhirnya gak semangat Pak Giwonya, ya kan itu. Wah, lah itu kalau gila lah maksudnya ya. Itu boleh Pak Giwo terus, umpama kan bahasa kelas kentir-kentir gilo-gilo ya jadilah untuk kawan tidur atau kawan hidup umpama, ya terserah, ya kan. Cuman andai kan Pak Giwo repot kalau macam ini, nah, ya kan itu. Wong suruh begini ndak tahu lah umpama kan gitu. Nah, kalau mu'alif rahimahullah, diajak begini malah ketawa terus, akhirnya kan Pak Giwo gak semangat, ya kan. Wah, itu akhirnya ya sudahlah, apa baik, boleh dicerai atau dilepaskan. Sawaun adbako, sama juga terus menerus apa gilanya, autakotoa, atau kadang kumat kadang gila. Qoblal ilaji, sebelum berhubungan badan. Aula, atau tidak melepaskannya. Fakhoroja, maka berbeda apa lakma'u, gila babi atau ayan atau epilepsi. Fala yasbutu, maka tidak menetapkan bihi, sebab gila babi atau epilepsi, ayan ya, apa al-udhu, mana bihi, dengan epilepsi atau gila babi, apa al-khiyaru, khiyar fifas nikahi, di dalam merusak nikah. Walau dama, walaupun terus menerus apa gila babinya. Khilafah, berbeda pendapat lil mutawali, dengan imam mutawali. Kalau imam mutawali, wah ya termasuk nanti mau digituin malah klepek repot, ya kan. Itu menurut imam mutawali.
atau baru Pak Giona ajak ke kamar ya kan, baru dibukain bajunya ya kok ya malah takut nanti tidak jadi kan, asalnya semangat jadi lemah ya kan gitu, apa mana wis tuwa ya kan itu. Bulan mu'alif rahim kayak muda ya ae gak urus bahas ya kan, kadang orang-orang gila di jalan dibahas orang sampai hamil loh kan gitu. Padahal kalau dalam fikihnya dinikahin wae boleh dibalikkan lah, tetapi kalau epilepsi atau gila babi maka itu tidak menetapkan daripada khiyar atau boleh terus atau boleh berhenti dalam nikahnya tadi, walaupun menurut Imam Al-Mutawali ya tetap begitu karena nanti menakutkan loh. Ketika mau olahraga Bang Firman ya kan, lah rupanya perempuannya nah, terus apa tuh kan kayak apa itu ayan tuh kan ya ngeri juga, wah bahaya ini nanti malah mbak rumah sakit nih kan gitu. Nah itu menurut Imam Mutawali pendapatnya begitu. Wasani dan adapun yang kedua biwujudil jidami, sebab adanya penyakit jidam. Penyakit jidam ini apa sih? Bidalil mujamati, dengan dibaca dal yang di titik 1 atasnya. Bahwa adapun jidam itu ilatun, penyakit yahmuru yang menjadi merah panas, minha dari jidam apa anggota badannya. Maksudnya di anggota badannya itu ada jidamnya, ada penyakitnya yang makin membusuk badannya. Setelah memerah, sumaya sudu lalu menghitam, sumaya takotoa lalu terputus-putus, sumayang tasiru lalu mereteli. Jadi patah-patah terus mereteli dagingnya, kulitnya gitu. Ya kan jadi tidak semangat Bang Firman nengok begitu ya kan. Nah digituin malah peretel ya kan, repot ya itu. Itu boleh diteruskan nikahnya, boleh berhenti, namanya khiyar tuh begitu. Itu yang nomor 2. Wasadli suha. Dan adapun yang ketiga itu biwujudil barosi, adanya belang. Wahwa adapun yang disebut belang itu biadun, warna putih, fil jildi, di kulit. Yadhabu yang menghilangkan damal jildi, kepada darahnya kulit. Wama dan anggota badan tahtahu yang di bawah kulit, minal lahmi dari daging. Nah itu ya, ada bulatan putih-putih gitu ya kan. Oh itu yang ibaratnya tuh jidam tuh baros tuh begitu. Bukan panu, itu sampai ke dalam. Kalau panu di luar kulit, jangan, bukan termasuk khiyar kalau panu Bang Firman ya. Dibelikan kalpanak apa-apa gitu ya. Bukan yang termasuk itu. Ini baros, ini apa namanya? Mana tadi? Jidam ya. Baros ya. Baros itu putih tapi nanti sampai ke dalam. Nah, obatnya susah itu. Nah, itu ya. Fakhoroja maka keluar, apa itu bako itu maknanya Pak? Minal lahmi fakhoroja al-bahaku, maka berbeda apa al-bahaku panu. Maka enggak termasuk Bang Firman ya. Nanti pas dibuka, ih panuan, kamu aku khiyar, enggak boleh. Diobatin kalau panunya itu. Urap itu ya. Ini maksudnya penyakit agak bahaya, baros itu ya. Dia putih terus masuk ke dalam kulit. Jadi rusaknya itu ke dalam daging. Kalau panu kan enggak, dia bagian kulit wae. Nanti dikasih kalpanak, seleb 88, nanti sembuh lah ya. Jangan terus dikhiyar, kamu panuan dek, aku balikkan, jangan, diobatin. Nanti jadi alasan pula ya kan. Sudah dibuka digitu, nah kamu panuan, kemarin aku ngaji dibalikkan, oh enak nian, jangan, enggak boleh itu, bukan termasuk. Bahwa adapun yang disebut bahak itu penyakit bigoiril jildi, yang tidak di kulit, min goiri idhabidamihi, yang tidak menghilangkan darahnya. Falayas butuh maka tidak menetapkan dengan bahak atau panu tadi apa al-khiyaru, boleh terus atau boleh berhenti dalam pernikahannya tadi, nggak termasuk loh ya itu. Warobiu dan adapun yang keempat biwujudi rizki, dengan adanya kebuntuan.
buntu, sumbatan, ya. Mau Bang Firman gitu, loh, kok gak gelem masuk? Ah, umpama gitu lagi, wah gak mau lagi umpama. Nah, ya. Bukan perawan nih, memang ada sumpelnya gitu loh ya. Ada penyumbatan daging di situ. Itu namanya rikun. Nah, pokoknya sampai sebulan dicoba nggak bisa lah. Padahal laki-lakinya normal umpama. Memang nggak bisa masuk betul, ada penghalang umpama. Nah, bahwa adapun rotkun itu ing sadada yang menghalangi makhlul jima'i kepada tempat berjima bila min sebab adanya daging tertutup, ya. Tak tumor, tak apa, tanya Pak Lupi nanti. Pokoknya ada daging yang nutupin itu sehingga tidak bisa digunakan, bisanya untuk kencing, ya. Nah, itu boleh nanti khiyar. Bang Firman balikkan boleh, Bang Firman terus jadilah untuk punya-punyaan umpama ya Bu, boleh gitu ya. Ngapo nggak bisa dipakai lah umpama, ngapo buntu, nah, itu boleh di khiyar, boleh terus, boleh dipakai gitu ya. Wal khamisu adapun yang terakhir itu biwujudil korni, dengan adanya tulang atau ya tulang ya. Bahwa adapun tulang itu ingsadada menutupi makhlul jima'i kepada tempatnya berjima biadmin sebab adanya tulang. Wama dan segala sesuatu ada hadil uyubi selain daripada inilah cacat kal Bukhari. Apa maknanya Pak? Bukhari wasonani layas butuh tidak menetapkan bi dengan apa maknanya Subhan? Apa Mas Adat itu? Apa? Bau mulut, bau ketiak, nah, ya kan? Itu udah boleh dibalikkan. Bau badan lah ya. Belikan minyak wangi baik. Nah, ya belikan minyak wangi. Ya. Nah, jadi yang terakhir tadi adanya tulang yang menutupi untuk enak-enaknya Bang Firman itu ya. Nah dimasukin gledok loh, apa ini? Ya kan? Dimasukin gledok. Nah, kalau tadi kan empuk, tapi tidak bisa masuk. Daging, ini tulang. Apa ada yang begitu Pak? Hukumnya ada. Ya cuman prakteknya enggak pernah saya Bang Firman, ya enggak tahu ini rangkaian hukum. Masa punya cuma satu kok kan gitu. Kayaknya aman lah kan gitu kalau saya. Nah itu andaikan kok. Pokok selain itu termasuklah bau mulut, bau badan, nah, terus penyakit panu dan lain sebagainya tadi tidak boleh dibalikkan, tidak boleh khiyar gitu ya. Nah itu begitu. Itu untuk perempuan boleh dibalikkan tadi, boleh terus atau boleh berhenti dalam pernikahannya. Yang pertama gila, yang kedua jidam atau penyakit yang preteli ya. Yang ketiga baros, penyakit apa namanya belang yang sampai ke dalam. Yang keempat adanya daging yang menghalangi untuk dijima. Yang kelima yaitu adanya tulang yang menutupi alat dijimanya. Itu boleh dikhiyar, boleh terus, boleh berhenti dalam pernikahannya. Itu untuk perempuan. Wah, berarti perempuan toh ada laki-laki nanti boleh dikhiyar sama perempuannya. Gitu ya, biar adil. Itu. Ya entah ini tadi ada apa enggak ini nanti tua ya kan itu. Ya, kalau tua kok boleh dibalikkan kasihan Pak Giwo lah nanti macam mana ya kan. Wayuradu dan dibalikkan. Nah, wayuradu dan dibalikkan siapa rojul laki-laki aidon dengan lagi ay azauju artinya suami biham sati uyubin juga sebab 5 penyakit atau cacat ini ya itu. Yang pertama bil jununi gila. Dijak ngono malah guyu ya mah pelayu. Ya kan, pas nggak berpakaian malah lari keluar ya kan. Wah, repot ini. Wah, akhirnya yang pada nengok, "Ih, apa itu?" Orang rewang masih banyak ya kan itu. Orang Lagan akhirnya takut. Nah, itu boleh kamu apa Ripita besok ya? Boleh kamu aku enggak mau itu. Gila itu. Ah, mau. Aku berhenti di sini wae nikahnya gitu. Maka nggak ada idahnya tadi Ripita ya gitu. Boleh nolak. Nah, maharnya boleh diambil lagi, dibalikkan.
Wal jidamu dan juga jidam tadi ya, ada penyakit yang sampai badannya protol-protol. Nah, ya. Apa ini ya? Apa ini termasuk apa itu? Apa namanya? Kencing manis yang protol-protol itu atau enggak saya enggak tahu ya. Pokoknya jidam itu penyakit yang jadi busuk apanya. Dagingnya terus padu protol-protol. Wal barosi dan juga termasuk tadi baros, belang ya, yang sampai ke dalam kulit. Wasabako dan sudah terdahulu apa maknahu maknanya jidam dan baros tadi. Wabi wujudil jubi dan dengan wujudnya apa itu namanya separuh buntung mungkin lenyunat kepolen ya kan sampai separuh. Wah itu besok boleh Ripita ya. Ya. Wah mau aku mas enggak mau bang, ini enggak sempurna ini, masa cuma segini ya kan gitu, boleh Ripita ya. Lalu Ibrahim apa ngantuk wongi kok meneng. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Untung Ripita belum itu ya kan. Nah, itu nanti besok tahu boleh memutuskan hubungannya, boleh meneruskan. Lah umpama kok Ripita apa ya kan? Sudahlah biaklah bang, jadilah. Yang penting ada umpama ya terserah ya. Tapi boleh khiyar tadi, boleh terus, boleh berhenti dalam pernikahannya. Bahwa adapun yang disebut jub itu kot udakari terpotongnya alat kelaminnya. Kuluhu ya muanya aubatuhu atau sebagian. Kepotong semua ya. Ripita boleh khiyar ya kan. Dengan siapa ngaji Ripita? Dewean. Oh itu ya. Untung Pak aku ngaji tahu hukumnya. Kalau enggak tekor aku katanya kan itu. Wal bagi dan selainnya minhu dari ba'dun. Dunal khosafati berbeda dengan kepalanya. Nah ya kalau kepalanya yang hilang itu tidak boleh dikhiyar Ripita ya. Fa'in bako maka masih ada apa kodruha kira-kiranya khosafa fa'aksara atau lebih fala khiyara maka tidak boleh adanya khiyar. Batasnya helm ya. Kalau helmnya tok yang enggak ada tidak boleh khiyar. Tetapi kalau helmnya sampai enggak ada sudah lewat dari batas helm maka boleh dikhiyar, intinya begitu. Wabi wujudil anati dengan wujudnya anat itu enggak mau apa ya, enggak mau fungsi. Nah, itu datanya ke tempat Kang Dedi itu. Bidomil ini dengan unati dengan dibaca domah ainnya. Wawa adapun unah itu ajzi zauji. Lemahnya suami anil wat'i dari berhubungan badan fil kubuli di bagian depan lisuku tilkuati karena jatuhnya atau hilangnya kekuatan an-nasiroti yang berlangsung lidhi'fi yang berlipat ganda fi kubulihi di dalam alat kelaminnya au alatihi atau alatnya. Jadi ketika seorang laki-laki itu sudah tidak berfungsi atau itunya tidak berfungsi ya kan, lentro ya kan, didudui dikasih tahu apa pemandangan yang indah ya masih lentro umpama ya kan, dikasih ibaratnya diajak jalan-jalan di hutan yang lentro, diajak jalan-jalan di gunung yang masih lentro ya kan. Ya itu maka yang seperti itu nanti kalau perempuan boleh mengkhiyar. Nah, sudah aku tidak mau lagi, macam mana ini ya kan gitu ya kan, itu begitu. Ya datang ke Kang Dedi atau tempat Pak Lupi, suntik Pak Lupi biar gak unah tadi. Wayu saratu dan disyaratkan fil uyubi di dalam cacat-cacat alamat kuroti yang disebutkan tadi apa rafu mengangkat fiha atau melaporkan fiha kepada cacatnya ilal qadi kepada hakim. Nah, itu datang ke pengadilan, Pak Hakim saya minta berhenti dari pernikahan saya, laki-laki ya begitu, perempuan juga begitu. Bang Firman ke sana, kenapa bang?
itu istri saya salah satu dari 5 itu umpama, atau perempuan umpama Ripita besok, cuman kalau bisa mudah-mudah nyedak Ripita ya, yang lengkap, yang aman, yang sentosa, soleh gitu ya, membawa Ripita sampai ke surga gitu, dunia dan akhirat gitu ya. Jangan yang ada ini tadi ya kan, kasihan gitu. Jadi itu caranya lapor kepada hakim. Wala yang faridu, dan tidak boleh dipisahkan siapa zaujani pasangan tadi bitaroti sebab saling ridho bil fasfi dengan kerusakannya fiha di dalam apa itu namanya cacat tadi ya. Jadi umpama ini saling ridho tadi sudah mau terima sama terimonya ya. Umpama laki-laki kok punya perempuan yang ada salah satu cacat tadi, sudah lah Pak, nggak apa-apa. Nah, biar lebih gini untuk teman hidup baik, tidur biar ada kawannya gitu baik. Umpama yang tukang masak ya ada, terima begitu ya, tidak boleh dipisahkan. Atau yang laki-laki atau yang perempuan, nggak apa-apa lah Pak, daripada saya nyari lagi pening, ya kan? Malah enak, umpama nggak bisa berfungsi, malah enak dia nggak bisa selingkuh lah umpama ya kan, ya silakan, andaikan sama-sama ridho sebab apanya tadi, maka tidak boleh dirusak nikahnya. Kama yak tadi seperti menghukumi kepada hukum apa kalamul Mawardi, ucapan daripada Imam Mawardi, wa ghairuhu, dan selain Imam Mawardi. Lakin dohirun nasi, tetapi dohirnya nas atau hukum itu khilafahu, berbeda dengan hukum bahwasanya jika kok tarodi itu boleh, tidak boleh dipisahkan. Artinya gini, andaikan ada cacat itu tadi, intinya boleh terus, boleh pisah, tergantung saling ridhonya tadi. Tapi nanti kalau kok sudah tidak telap umpama ya kan, asalnya yang perempuan asalnya telap mau, enggak apa-apa lah, biar tidak bisa digunakan, malah enggak selingkuh umpama. Tapi lama-lama dia enggak tahan, pengen nyicip juga sebenarnya, akhirnya umpama lapor juga boleh, andaikan seterusnya begitu. Si laki-laki ya kan, tadi istrinya entah gila, entah buntu tadi, atau ada tulangnya tadi yang enggak jadi buntu tadi, ya juga begitu. Lama-lama kok umpama nggak tahan ya kan, nikah lagi ya diomelin terus umpama, nah ya maka juga boleh khiyar tadi. Tapi kalau kok masih tetap sama-sama ridho, sama-sama rela, ya tidak perlu khiyar atau tidak diperbolehkan khiyar. Artinya kalau sama-sama ridho tidak boleh dipisahkan gitu, ini begitu. Atau ada intervensi dari lainnya, wah lu nanti kalau begitu suamimu kau nggak punya anak, aku pengen cucu, wah umpama ya tidak boleh kalau istrinya ridho. Biarlah mak, untuk apa jadilah, supaya aku tidak payah kerja, dia suruh kerja ya kan, siang suruh kerja, malam di apa namanya, diingoni kan gitu, nggak bisa tadi. Boleh mu'alif rahimahullah gitu kan, nggak bisa tadi. Nah itu cacat-cacat yang andaikan dalam fikihnya, dalam hukum Islamnya, itu andaikan kita tidak terima, boleh memilih dua hal. Kalau saling ridhonya, boleh nanti meneruskan nikahnya. Kalau tidak bisa ridho, maka diberi hak untuk melepaskan atau berpisah atau bercerai. Itu cacat-cacat di dalam pernikahan. Faslun fi ahkamis sodaki, fasol di dalam menerangkan hukum-hukumnya mas kawin. Gitu toh loh Pak. Yang disenangi perempuan mas kawin. Kalau ditambahi lagi nggak seneng. Mas kawin lagi ya nggak seneng. Tapi kalau mas kawin seneng. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.